Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Jadi, introduce ourselves group 5 with me, Bella Luciana. On this occasion, I was alone because I was accompanied by my colleagues and ladies. My name is Amalia Anastasia. My name is Anissa Istianaya. My name is Anissa Sasabila. We will present PowerPoint with the title Quiz List Innovation of Solar Market Makers and Field Makers. Penetapan judul bisnis inovasi bisnis pupuk sembarmata dan pupuk susu transkulit dipilih dari mengembangkan usaha pupuk dari rasa yang inovatif dan menarik. Kami juga menerapkan nilai sila-sila Pancasila seperti jujur dan juga menetapkan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Wirausahawan adalah orang yang mampu melihat peluang usaha melalui inovasi dan berani menanggung resiko. Usaha kerupuk memiliki peluang besar karena diminati banyak orang dan target pasarnya luas. Dengan yang berpotensi berkembang dan menghasilkan keuntungan. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang produk kami, yaitu produk kerupuk yang memiliki dua varian rasa. Yang pertama, kerupuk sambal mata bercita rasa pedas dan gurih, dan yang kedua, kerupuk susu memiliki rasa gurih dan sedikit manis. Analisis SWOT mempunyai dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal memiliki kekuatan, yaitu bahan baku mudah didapat, kelemahan, meliputi ketahanan produk terbantu pengemasan, dan faktor eksternal meliputi peluang, yaitu pemasaran via media sosial dan marketplace. Dan yang terakhir ancaman, yaitu persaingan dengan produk terkenal. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi kerupuk sambal mata diawali dengan menyiapkan bahan-bahannya, yaitu ikan patin dibersihkan dan dipotong, lalu dicopot. Untuk yang kedua, cabai, bawang merah, serai dan jeruk diracak, lalu dikeringkan, kemudian dicopot agar menjadi bumbu yang halus. Kemudian keduanya dicampurkan ke dalam susu atau lalu keduanya dicampurkan dengan tepung tapioka dan bumbu penyedap lainnya. Lalu adonan siap direbus di kulkas semalaman, lalu dijemur, dipotong tipis, dijemur, lalu dikemas dan dipasarkan. Nah, kemudian untuk kerupuk susu, kami memilih dua varian susu, yaitu stroberi dan banana. Kedua susu tersebut dicampurkan kerupuk tersebut direbus dan dicampurkan dengan tepung tapioka secara terpisah. Lalu adonan dijadikan satu baik stroberi maupun banana sehingga menghasilkan warna yang menarik. Lalu adonan tersebut dapat direbus, di kulkas selama semalaman, dipotong tipis-tipis, dijemur, dan dikemas lalu disiap untuk dipasarkan. Untuk target pasarnya, kami mulai dari anak-anak hingga dewasa untuk produk susu, karena produk susu bisa dijadikan sebagai seragam. Nah, untuk remaja hingga dewasa bisa mencoba varian keduanya, tapi juga melakukan secara dari pemasaran melalui platform digital seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Dan juga melakukan reseller kepada toko-toko terdekat, jual kelompok, dan paket promosi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari usaha produk kami, yaitu produk susu dan produk sambal mata. Biaya tersebut meliputi biaya investasi, biaya tetap atau biaya operasional, biaya variabel, biaya penyusutan, hingga kami menentukan harga pokok produksi. Yang pertama adalah biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya awal yang dikeluarkan untuk membeli peralatan produksi, mulai dari
Rp294.553. Selanjutnya terdapat biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya bahan baku atau biaya produksi. Untuk pupuk susu mulai dari Indomilk UHT rasa stroberi hingga biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah biaya variabelnya Rp59.950. Sedangkan untuk produk sambal mata, bahannya kita gunakan mulai dari ikan patin hingga biaya tenaga kerja langsung dengan total jumlah biaya variabel yaitu Rp76.175. Kemudian ada biaya tetap atau biaya operasional. Biaya tetap atau biaya operasional meliputi biaya PPAM, biaya listrik, biaya transportasi, biaya iklan atau promosi, dan juga biaya penyusutan. Total dari seluruh biaya tersebut yaitu Rp18.960 per satu kali produksi. Selanjutnya terdapat perhitungan penyusutan peralatan. Perhitungan penyusutan peralatan diperoleh dari asumsi umur peralatan tersebut. Contoh seperti kompor gas, wajan, dan serokan memiliki umur ekonomi selama 5 tahun. Sedangkan untuk spatula kayu, sendok, dan nampan memiliki umur ekonomi 1 tahun. Nah, dari keseluruhan itu kita mendapatkan penyusutan perharinya yaitu Rp793,61. Nah, setelah kita sudah mendapatkan biaya variabel dan biaya tetap, maka kita akan menentukan harga pokok produksi atau disebut dengan HPP. Nah, untuk susu total biaya per produksinya yaitu Rp75.910 dan menghasilkan 4 bungkus. Jadi HPP-nya yaitu Rp19.665 dan kami bulatkannya menjadi Rp20.000 agar kami tidak mengalami kerugian. Nah, untuk selanjutnya untuk produk sambal mata, total biaya produksi per produknya yaitu Rp92.135 menghasilkan 5 bungkus dan HPP setiap satu bungkusnya yaitu Rp18.977 dan kami menetapkan harga jual di atas Rp19.000 agar kami tidak mengalami kerugian. Pada slide ini, kami memunculkan kehidupan keumuman dari produk yang telah kami buat. Produk pertama yaitu produk sambal mata. Untuk memperoleh margin keuntungan dari produk sambal mata, yaitu dengan mengalihkan persentase keuntungan dengan HPP, sehingga keuntungannya diperoleh Rp5.693. Sedangkan untuk harga jualnya dapat sebesar Rp24.670. Dimulai dengan produk susu yang perhitungannya sama dengan produk sambal mata, yaitu harga jualnya dapat sebesar Rp25.552 dan dibulatkan menjadi Rp26.000. Selanjutnya yaitu perhitungan BP. Untuk BP ini kerupuk sambal mata yaitu mengalihkan dengan biaya tetap menjadi harga jual unit dan dikurangi biaya variabel unit sehingga menghasilkan 1,7 unit dan dibulatkan menjadi 2 unit. Sedangkan untuk biaya kerjanya yaitu dengan mengalihkan BP unit dengan harga jual unit sehingga mendapat sebesar Rp50.000. Pula dengan produk susu yang perhitungannya sama dengan produk sambal mata, yaitu untuk BP unitnya produk susu didapat 1,7 unit dan menghasilkan dan dibulatkan menjadi 2 unit. Sedangkan untuk BP unitnya yaitu menghasilkan sebesar Rp52.000. Bisnis kerupuk berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Untuk itu, kami melakukan beberapa upaya untuk mengatasi dampak lingkungan tersebut, yaitu dengan penggunaan sisa minyak goreng akan kami olah menjadi sabun dan dinas sebagian limbah kemasan plastik akan kami jual atau kami salurkan kepada pengepul atau bank sampah akan dapat didaur ulang. Sedangkan sisa bahan produksi seperti bawang, cabai, dan serai akan kami manfaatkan menjadi pupuk organik. Nah, pada saat ini kami juga menampilkan formula dari diskusi lomba amal produk serta hasil. Silakan Bapak Ibu Nursi meminta sesuatu dulu. Monggo Bu Dianti, bisa. Terima kasih. Izin bertanya, kan kalian ini kerupuk ya? Nah, tadi itu kan kalian
bahannya masnya itu kerupuk ini kan kalian pakai panas matahari ya. Nah, kira-kira apa solusi kalian, kan sekarang musimnya juga tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Nah itu kira-kira kalian untuk mengantisipasi hal tersebut supaya kalian tetap bisa produksi, sedangkan misalkan juga kalau permintaannya banyak gitu ya. Nah itu apa yang seharusnya kalian lakukan? Terima kasih. Silakan diskusi dulu. Izinkan kami. Silakan dijawab. Untuk saat ini kami akan mengumpulkan income dari penghasilan kami untuk membeli alat dehidrator atau pengering kerupuk. Nah untuk saat ini memang kita masih bergantung pada cuaca karena cuaca sekarang tidak menentu, jadi kita masih membatasi buat produksi kerupuk. Kalau misalkan itu tadi permintaannya banyak, terus kemudian ternyata pas hujan, nah itu gimana berarti? Ditunda atau kalian punya stok atau gimana? Sebenarnya kan buatnya lebih banyak buat stok terlebih dahulu, karena kan cuaca juga tidak menentu, kita juga buat satu produksi jadi lebih membuatnya lebih dari satu kali atau satu produk satu kali. Terus kalau misalkan kita beli apa yang kerupuknya maksudnya mentahnya saja gitu bisa enggak? Bisa. Harganya apa sama dengan tidak berapa harganya? Lebih mahal atau lebih murah? Kisaran setengahnya dari harga yang sudah matang. Iya sudah. Terima kasih. Baik. Jadi yang sama atau mungkin sama? Iya, nggak apa-apa. Jadi saya beli 1 kilo matang sama 1 kilo matang itu harganya sama. Kalau berdua kita boleh kayak 3 baru harganya sama. Sama dari 50%. Jadi yang misalnya jadi kan mau kali kalau kayak gitu. Sudah, silakan ditutup.